Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol bersama Mas Rido selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang ya Mas ya. Baik, Mas tadi kan sempat disinggung bagaimana regulasi ketika memang peserta BPJS itu ingin berobat gitu ya dari Vaskes dulu, kemudian nanti akan ada rujukan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah sebenarnya lokasi-lokasinya itu di mana aja gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan untuk layanan BPJS Kesehatan ini. Oh iya, kita tuh untuk lokasi kantor cabang memang ada di Ruko Cikarang City ya. Yeah. Namun untuk yang fasilitas kesehatan itu ada di puskesmas yang ada di kelurahan ataupun di desa gitu ya. Ada lagi yang di klinik yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi gitu ya. Ada juga rumah sakit, ada yang tipe C, tipe D, tipe B, dan tipe A gitu Mbak Viji. Jadi memang untuk pelayanan kesehatan ini, fasilitas kesehatan sudah tersebar ke seluruh pelosok gitu ya, ke daerah-daerah terkecil. Kita pun memang di sini yang di wilayah terujung gitu ya dari Kabupaten Bekasi gitu ya, itu juga ada di Muara Gembong, di Bojong Mangu dan lain sebagainya itu sudah tersedia baik itu FKTP maupun FKRTL gitu Mbak Vici. Oke, berarti memang tidak usah ragu juga untuk takutnya kan, oh ini udah bikin kepesertaan BPJS ini saya berobatnya kemana itu sudah tersebar ya Mas sudah ya. Tersebar kemana, Oke, apalagi puskesmas mungkin ya, rumah sakit terdekat juga sepertinya sudah terhubung dengan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini ya, gitu ya Mas ya. Tapi untuk jam operasionalnya sendiri BPJS Kesehatan ini di jam berapa? Kalau kita untuk pelayanan di kantor cabang gitu ya, itu ada di jam 8 pagi gitu ya, sampai jam 3 sore. Itu untuk pelayanan baik itu melakukan perubahan data, administrasi, informasi, pengaduan, itu bisa dilakukan di kantor cabang gitu. Untuk yang pelayanan di kantor cabang itu sendiri gitu. Oke, baik. Jam kantor ya, jadi mungkin bisa berarti dari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Nah, tapi dalam layanan BPJS Kesehatan ini apa aja sih Mas layanan yang diberikan? Kalau kita memang fokusnya adalah untuk pendaftaran dan itu ya, pendaftaran data. Cuma untuk pelayanan kesehatan ya, itu yang bisa didapatkan oleh si peserta program JKN ini, baik itu pelayanan dasar gitu, itu pelayanan dasar hanya yang sakit-sakit ringan gitu ya, sampai-sampai sakit yang berbiaya mahal gitu Mbak Vijay. Jadi baik itu yang kayak cancer, jantung, penyakit apapun gitu ya, yang selama itu adalah indikasi medis gitu ya, dan ditetapkan oleh dokter penanggung jawabnya adalah indikasi medis, maka dapat di cover dalam program JKN gitu Mbak Vijay. Jadi tidak terbatas gitu ya untuk penyakit sendiri yang di cover. Oke, nah ini juga untuk BPJS Kesehatan atau JKN ini gitu kan, berarti semua penyakit yang memang terindikasi medis bisa digunakan. Iya. Kecuali penyakit-penyakit yang memang menyengajakan gitu ya, jadi sengaja menyakiti diri sendiri gitu, atau olahraga-olahraga yang bersifatnya ekstrim gitu ya, itu tidak bisa. Jadi istilahnya benar-benar hanya indikasi medis dari si peserta itu sendiri. Oke, baik. Berarti memang jangan khawatir juga ya. Jadi kalau cuma demam-demam juga pakai BPJS Kesehatan juga lumayan bisa ya. Bisa. Jadi bisa dipakai, bisa digunakan nih pemirsa. Nah, baik. Berarti pelayanan offline tadi ya sudah dijelaskan terkait layanan kesehatan itu. Mungkin bisa diperinci apa saja nih, Mas? Kita untuk pelayanan offline gitu ya, dari BPJS sendiri ada beberapa kanal layanan kita ya. Yang pertama adalah kanal offline, itu di mana kita ada kantor cabang gitu ya di Ruko Cikarang City. Lalu yang kedua ada lagi namanya BPJS keliling gitu ya. Jadi itu adalah mobile customer service, kalau yang dulu bilang MCS gitu ya. Itu yang ngider gitu ya, ngider keliling-keliling desa, baik itu kelurahan, kecamatan, sampai ke fasilitas kesehatan gitu ya, sampai ke rumah sakit juga. Kita keliling-keliling itu ada yang Botram gitu ya, Car Free Day gitu ya, itu kan kita akan ada di BPJS keliling. Lalu yang ketiga ada lagi namanya Mall Pelayanan Publik VJ. Itu Mall Pelayanan Publik itu ada di Lotte Mart dekat Cikarang Utara gitu ya. Itu juga ada pelayanan dari BPJS Kesehatan. Kita bekerja sama dengan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi gitu ya untuk membuka space gitu ya di Mall Pelayanan Publik itu sendiri. Lalu kita juga ada namanya PIPP. PIPP ini adalah pemberi informasi dan penanganan pengaduan baik di FKTP maupun di FKRTL. Oke, baik. Nah, tapi untuk anggota BPJS sendiri ada minimal umur nggak sampai pada akhirnya bisa menjadi keanggotaan BPJS ini? Kalau kita umurnya itu tidak ada. Justru kalau bayi baru lahir, itu ya bayi baru lahir itu sudah harus didaftar ke dalam program JKN. Jadi setelah bayi baru lahir maksimal umur 28 hari, itu sudah harus didaftarkan. Jadi dengan syarat namanya adalah bayi nyonya VJ gitu ya. Jadi sudah harus didaftarkan minimal 28 hari. Jadi kita untuk kepesertaan itu tidak ada batasannya. Minimal pun juga misalnya kayak misalnya bagi anak ataupun yang sudah
kuliah atau bekerja tadinya ya, yang tadi dia digabung oleh swastanya, itu dia maksimal umur 25 tahun, itu sudah harus dipisahkan dari orang tuanya, karena sudah terjadi tanggungan dari si pekerja itu sendiri. Jadi istilahnya harus sudah pindah ke segmen penerima bukan bantuan iuran atau PBPU gitu ya. Oke, baik. Nah, Mas, ini berarti kalau misalkan per keluarga ini memang kalau misalkan daftar satu, memang satu keluarga memang harus didaftarkan semua gitu ya? Iya, kita untuk program JKN ini untuk pendaftarannya adalah satu keluarga gitu ya. Istilahnya seluruh anggota keluarga yang ada di kartu keluarga itu wajib terdaftar gitu Mbak Vijay. Jadi misalnya di kakaknya ada 5 orang, ya 5-5 juga harus terdaftar gitu ya. Jadi tidak boleh hanya yang sakitnya saja gitu ya, atau hanya orang tuanya saja atau anaknya saja yang sedang berobat gitu ya, itu tidak boleh didaftarkan. Jadi benar-benar harus didaftarkan satu keluarga yang ada di dalam kartu keluarga gitu Mbak Vijay. Jadi kan semuanya juga jadi bisa rata ya untuk mendapatkan fasilitas betul. kesehatan, layanan kesehatan ini. Nah, Mas, ini yang jadi permasalahan banyak masyarakat yang kadang iurannya suka mandek nih, Mas. Nah, apakah misalkan masyarakat tidak membayar iuran gitu, tapi sampai pada akhirnya saat itu akhirnya butuh tuh untuk menggunakan anggota BPJS-an, bisa dipakai gak atau ada toleransi berapa bulannya gitu atau seperti apa? Nah, bagi peserta JKN yang menunggak iuran itu ya, istilahnya menunggak iuran sebulan itu maka akan dinonaktifkan kepesertaannya sementara gitu ya. Sampai dia membayar lagi nih Mbak Vijay, membayar lagi iurannya sejak dia menunggak itu tadi. Misalnya tadi di bulan Januari dia sudah bayar, lalu bulan April dia menunggak gitu ya, maka di bulan Mei itu dia harus membayar iuran dari bulan Februari, Maret, dan April. Nah, saat dimanfaatkan di pelayanan kesehatan, itu akan ada namanya denda pelayanan gitu. Jadi istilahnya tidak ada denda iuran, hanya ada denda pelayanan kesehatan. Itu ntar akan dikalikan dengan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan gitu ya. Oke, jadi dibayar dulu ya tunggakannya, baru bisa lagi dapat pelayanan kesehatan gitu Mbak Vijay. Oke, karena sayang sekali ya pemirsa, karena membayar mungkin per bulan gitu ya, bayaran iuran itu cukup murah loh ya, dengan apalagi yang tadi ada subsidi dari pemerintah gitu kan. Sampai pada akhirnya mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya, seperti ya yang lain juga gitu ya, mendapatkan haknya. Nah, maka kami sarankan bagi peserta pendengar gitu ya, ngobrol bareng bahwa bagi peserta program JKN kami harapkan ada peserta itu ada melakukan auto debit gitu ya. Itu adalah melakukan pembayaran rutin setiap bulannya gitu. Jadi tidak perlu lagi lupa gitu, langsung lupa gitu ya, atau tertinggal nomor VA-nya gitu ya. Cukup melakukan pendaftaran melalui auto debit yang ada di bank gitu ya, Mbak Vijay gitu. Nah, itu didaftarkannya ke bank masing-masing ya berarti? Ke bank bisa, melalui aplikasi juga bisa gitu. Oke, jadi udah auto debit nih. Jadi kalau tanggal 10 lupa apa segala macam. Tapi kalau misalkan telat gitu ada denda ininya aja. Kalau kita denda iurannya tidak ada. Hanya ada denda pelayanan namanya. Oke, jadi nggak jadi kayak cicilan yang misalkan bayarnya 35.000 jadi 50.000 enggak gitu ya. Kita kalau iuran tuh tetap flat, tetap. Oke, baik. Nah, tapi bagaimana nih kalau misalkan kadang yang jadi permasalahan juga masyarakat BPJS-nya kartunya hilang tuh Mas, itu masih gimana tuh? Ini merupakan solusi nih Mbak Vijay. Jadi kita tuh sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya, melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa sekarang itu sudah menggunakan NIK. Jadi cukup menggunakan NIK itu sudah dapat melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi tanpa perlu lagi membawa kartu JKN-nya gitu ya. Dan kita pun juga sudah ada sekarang namanya KIS Digital. Itu adalah luaran dari aplikasi mobil JKN berupa KIS Digital yang dapat di-download melalui App Store maupun Play Store gitu ya. Jadi sudah gampang sekarang ya. Jadi cukup menggunakan NIK ataupun KTP atau menggunakan KIS Digital gitu. Oke, jadi serba mudah juga ya, apalagi ini di BPJS Kesehatan ini sudah ada JKL Mobile ya, gitu JKN ya. gitu ya. Jadi walaupun kartunya hilang, pakai NIK karena sudah terdaftar sudah bisa terkonsol ya? dengan data Dukcapil kita. Jadi sudah terkonsolidasi dengan data Dukcapil, jadi cukup menggunakan NIK, selama data yang benar itu sudah langsung dapat dilakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan gitu Pak. Oke, baik. Tapi ada tambahan biaya nggak nih Mas yang perlu dibayar saat menggunakan layanan BPJS? Oh, tidak ada. Kita tidak ada namanya biaya ya di fasilitas kesehatan ya. Selama itu adalah sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, itu tidak ada namanya biaya gitu. Tidak ada nilai tambahan. Oke, baik. Nah, ini kadang nih masyarakat, kan ini kan ada beberapa kategori kelasnya ya. Kalau di BPJS ini ada kelas 3, 2, dan 1. Nah, itu tadi sempat dibilang sama Mas Rido, ini apakah bisa naik tingkatan
Ya. Mungkin dari kelas 2 ke kelas 1 atau dari kelas 3 ke kelas 2 gitu. Bisa, kalau kita bisa naik tiket untuk peserta JKN, tapi khusus untuk yang kelas 1 dan kelas 2 saja. Itu untuk peserta mandiri maupun peserta yang pekerja penerima upah. Tapi untuk yang kelas 3 ataupun PBPU mandiri kelas 3, itu tidak bisa naik kelas. Karena tadi yang saya bilang bahwa ada subsidi dari pemerintah gitu ya. Jadi benar-benar yang di kelas 3 hanya boleh di kelas 3 saja gitu ya. Kecuali yang kelas 1 atau kelas 2 itu bisa naik tingkat gitu Mbak Vici. Tapi apa nih Mas bedanya sebenarnya dari kelas-kelas itu yang mungkin perlu diedukasi sama masyarakatnya? Ketika saya mendapatkan layanan kelas 1 itu dapat apa ya, dapat ininya apa gitu Mas? Ya karena orang juga banyak di masyarakat gitu ya beredar info bahwa beda nih pemberlakuannya yang diberikan oleh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebenarnya sama aja Mbak Vicky. Jadi baik itu dari obat-obatannya, baik dari sisi asupan makanannya gitu ya. Misalnya saat dirawat inap ya sama aja pemberlakuannya gitu. Hanya perbedaannya hanya ruangannya saja nih gitu ya. Misalnya yang tadinya kelas 3 ada 4 bed gitu ya, ataupun kelas 2 ada 3 bed gitu ya. Nah, itu hanya membedakan adalah bednya saja. Tidak ada pembedaan terkait dengan obat-obatannya, pembekalannya, segala macamnya semuanya sama gitu. Oke, jadi yang membedakan ketika dirawat mungkin kelas ruang penginapannya saja yang berbeda betul. ya. Hanya kamar rawat inapnya saja. Iya, gitu. Tapi secara layanannya sama semuanya. Layanannya sama semua gitu, karena kita mudah, cepat dan setara bahasanya. Betul, karena kan banyak info-info nih, karena saya kelas 3 kali ya. Iya. Nilainya nggak baik gitu. Iya, nilainya nggak baik gitu. Semua sama gitu. Oke, baik. Nah ini secara tatap muka gitu, kalau untuk keanggotaan BPJS ini pakai BPJS Kesehatan ini di luar kota atau di luar negeri ini bisa digunakan tidak sih? Kita kalau luar negeri belum ya Mbak Vijay ya, karena memang kita cakupannya adalah nasional gitu. Tapi untuk yang di luar kota gitu Mbak Vijay, bagi sobat pendengar bahwa untuk peserta JKN yang sedang berobat ke luar kota gitu, misalnya saat ini kita sedang liburan gitu ya, atau sedang hari raya gitu ya, Idul Fitri atau Idul Adha gitu, kita sering keluar daerah gitu ya, itu dapat dimanfaatkan di masing-masing vaskes yang ada di daerah sendiri gitu ya. Jadi istilahnya sebagai pasien tamu nih berkunjung dulu ke daerah tertentu gitu ya, itu dapat dilakukan pemanfaatan pelayanan kesehatan melalui FKTP terdekat dulu gitu ya. Nanti dari FKTP baru akan dirujuk ke FKT apabila dibutuhkan untuk Mbak Viji. Jadi bagi peserta sobat pendengar jangan takut nih apabila yang tadinya sedang berkunjung ke rumah keluarga ataupun yang sedang bekerja gitu ya dinas keluar kota, itu dapat digunakan kartu JKN-nya di fasilitas terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan gitu Mbak Vinci. Oke, jadi tinggal dibawa apanya aja tuh Mas? Diknya saja cukup, gitu ya? Cuma tinggal disebutkan dibawa KTP-nya saja cukup, betul. Oke, jadi jangan khawatir kalau misalkan mungkin biasanya perantau gitu kan, yang dari Jawa ke Cikarang atau bahkan ke daerah-daerah lainnya itu bisa digunakan. Betul, bisa digunakan. Gitu ya. Tidak hanya di daerahnya sendiri saja gitu ya. Baik, nah ini menarik juga ya bahwa pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ini kan tidak hanya secara offline ya, tetapi juga secara online, apalagi ada aplikasi mobile JKN ya. Tapi kita akan bahas setelah jeda satu ini ya Mas Rido ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.